杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次引名相搏，境界却毫无提升，你图什么？切，软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。不屈之关，永不言败。偏要演一场给你们看。好一个不屈之魂！这躯壳我就先收下了。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, suara terobosan di udara membuat gendang telinga orang bergetar. Pesawat olang-aling yang panjang itu hampir menembus batasan ruang dan terus berpindah posisi. Setelah beberapa kali mencoba, mata Yangke berangsur-angsur menjadi cerah, dan dia merasa telah menemukan rahasia harta rahasia ini. Dia mengelurkan tangannya, dan pesawat olang-aling panjang itu kembali ke tangannya lagi. Kemudian, Yangke menyelidikinya dengan cermat lagi. Pikirannya berkelana ke dalam pesawat olang-aling panjang itu, mengamati strukturnya tanpa melewatkan satu jejak pun. Meskipun pesawat olang-aling panjang itu kecil, setelah masukinya dengan pemikiran spiritual, rasanya seperti masuki ruang yang luas dan tanpa batas. Tidak peduli bagaimana Yangke menjelajah, sepertinya dia tidak dapat melihat ujungnya. Tiba-tiba, jejak informasi yang samar-samar dan tanpa jejak mengalir ke dalam kesadaran Yangke dari pesawat olang-aling ini. Pesawat olang-aling terbang. Sepertinya ini adalah nama dari harta karun rahasia ini. Dilihat dari namanya saja, itu sama dengan apa yang dirasakan Yangke sebelumnya. Tujuan dari pesawat olang-aling panjang itu adalah untuk terbang. Artinya, harta rahasia terbang khusus. Meskipun ada banyak jenis harta rahasia dan jenisnya berbeda-beda dan kategori yang berbeda. Dari segi fungsinya, harta rahasia terutama dibagi menjadi 3 kategori, ofensif, defensif, dan tambahan. Tentu saja ada juga banyak bersifat ofensif dan defensif. Seperti daun perak yang dimiliki oleh Yangke, menurut kekuatan pendorong yang berbeda, harta rahasia juga dapat dibagi menjadi harta rahasia yang digerakkan oleh energi sejati. Dan ada juga harta rahasia yang digerakkan oleh jiwa dewa. Dan nilai yang terakhir umumnya jauh lebih besar daripada yang pertama, dan juga sulit untuk disempurnakan. Di antara harta karun rahasia terdapat jenis harta rahasia khusus, yang khusus digunakan untuk terbang. Jika Anda menggunakan harta rahasia terbang, biasanya Anda akan bisa terbang jauh lebih cepat daripada prajurit yang terbang di udara. Dan Yangke juga telah melihat banyak harta rahasia terbang dengan berbagai bentuk, termasuk berbentuk pedang, berbentuk penggaris, kereta pengejar, dan lainnya. Tapi ini pertama kalinya dia melihat berbentuk pesawat olang-aling yang panjang. Jika dilihat sekilas, benda ini terlihat seperti sampah. Di dalam pesawat olang-aling terbang, tidak ada jejak susunan pembunuhan yang berarti tidak dapat digunakan untuk menyerang. Susunan spiritual pertahanan harus dilengkapi, tapi Yangke tidak tahu seberapa kuat pertahanannya. Pada saat ini, pikiran spiritual Yangke terus menyelidiki lebih dalam. Di tanah, Yangke menemukan tempat yang aneh di dalam pesawat olang-aling terbang. Seberkas cahaya kecil bersinar dan menempatkan pikiran spiritual Anda di sini, seolah-olah dia berada di langit berbintang. Dikelilingi oleh bintang-bintang, hamparan luas sejauh mata memandang, sehingga cahaya internal seperti langit berbintang ini telah menyusut berkali-kali dan ditempatkan di dalam pesawat olang-aling. Ada juga garis spiritual yang sangat kecil sehingga tidak dapat dideteksi, menghubungkan banyak titik cahaya berkelap-kelip dan membentang hingga ke tempat yang sangat jauh. Yangke mengerutkan kening, tidak tahu untuk apa yang digunakan. Namun, saat indera spiritualnya terus menjelajah sepanjang garis spiritual ini, Yangke semakin merasa bahwa apa yang disimpan di dalam pesawat olang-aling sangat mirip dengan langit berbintang yang telah menyusut berkali-kali.
Namun yang membuatnya menyayangkan adalah benang spiritual tersebut putus di suatu lokasi tertentu. Hal tersebut disebabkan karena lamanya melayang di langit berbintang dan hilangnya spiritualitas. Jadi Yangke tidak tahu di mana akhirnya akan terhubung. Setelah menggelengkan kepalanya dan memastikan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan di dalam harta rahasia ini, Yangke menarik pikiran spiritualnya. Meskipun harta rahasia ini telah kehilangan spiritualitasnya, namun telah dipelihara sejak lama. Itu juga dapat memainkan peran paling mendasar. Didorong oleh rasa ingin tahu, Yangke segera keluar dari Taman Tuan Suci. Kemudian energi sejati dicurahkan ke dalamnya dan pesawat olang-aling tiba-tiba mengembang. Menjadi beberapa kaki panjangnya dalam sekejap, mengambang dengan tenang di depan Yangke. Melihat itu, Yangke tampak bahagia, diam-diam berpikir bahwa memang sedemikianlah masalahnya. Karena harta karun terbang rahasia dapat membawa orang dalam penerbangan. Tidak mungkin hanya sebesar telapak tangan, dan dia tidak tahu siapa yang memurnikan harta rahasia ini. Tapi formasi indah apa yang melekat padanya, sehingga dapat tumbuh atau menyusu sesuka hati. Namun panjangnya beberapa kaki adalah batasnya. Setelah mengamatinya dengan mata telanjang, Yangke memperkirakan pesawat olang-aling ini harus mampu membawa 7 atau 8 orang. Dengan berpikir, pesawat olang-aling itu menyusut banyak dan menjadi 2 kaki panjangnya. Lapisan cahaya hijau terpancar dari dalamnya dan membentuk perisai pertahanan. Yangke melompatkan cahayanya hijau, menyelimutinya, tidak meninggalkan celah, seolah-olah itu dibuat khusus. Merasakan itu, hati Yangke bersemangat dan energi sejati melonjak lebih hebat lagi. Kemudian cahaya hijau berkedip di tempat, dan saat berikutnya Yangke menghilang. Di salah satu dari 9 puncak, para pemimpin klan iblis kuno semuanya bermeditasi dan berlatih. Selama periode ini, Yangke tidak ada hubungannya dengan mereka. Setelah menerima banyak materi pelatihan dari Suhui, para pemimpin juga tidak menyanyiakannya upaya untuk meningkatkan kemampuannya. Tiba-tiba, alis gelap Lirong berkerut. Dia terbangun dari meditasinya. Tubuhnya yang halus bergoyang, dan dia keluar rumah. Melihat ke suatu tempat di langit dengan ekspresi curiga di wajahnya yang cantik. Segera, Han Fei dan Huamo juga muncul di sampingnya. Apakah itu nafas Tuan? Han Fei juga melihat ke langit di sana dan bertanya dengan lembut. Ya, Tuan sudah keluar. Lirong mengangguk sedikit. Tapi kecepatan ini sangat cepat. Saat dia berbicara, ekspresinya sedikit berubah. Saya tidak bisa merasakannya lagi. Sebagai orang kuat yang telah mencapai alam suci tingkat kedua, pikiran spiritual Lirong mencangkup radius ratusan mil atau bahkan lebih jauh. Sejak dia menyadari Yangke pergi, hanya butuh 3 nafas, dan Yangke telah meninggalkan batas pemikiran spiritualnya. Jadi, kecepatan seperti ini sungguh sensasional. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun di dunia saat ini yang dapat memiliki kecepatan aneh seperti ini. Tuan, apa yang Anda lakukan saat ini? Huamo tampak bingung. Tidak tahu. Kalau begitu, bisakah kita mengikuti untuk mengawalnya? Huamo bertanya ragu-ragu. Kita tidak tahu kemana dia pergi. Bagaimana kita bisa mengikutinya? Lirong tersenyum pahit. Lupakan saja dengan kecepatan secepat itu. Saya khawatir tidak ada orang yang bisa menyusulnya. Mendengar apa yang Lirong katakan, Han Fei dan Huamo juga merasa lega. Tidak ada yang bisa mengejar Yangke, jadi dia tentu saja tidak dalam bahaya. Ketika 3 komandan yang menyadari kepergian Yangke dan sedang berbicara di sini, banyak prajurit yang mengantri untuk membuat alkimia di luar 9 puncak mendongak dengan ekspresi serius. Pada saat itu, ada cahaya tenang yang terbang melewati kepala mereka. Ketika mereka bereaksi dan ingin menyelidiki, kecepatan perluasan pikiran spiritual mereka tidak dapat mengejar kecepatan kepergian cahaya hijau tersebut. Jadi penemuan ini sangat mengejutkan mereka. Di antara para pejuang di sini, ada banyak master kuat yang memiliki kemampuan bagus, tetapi mereka tidak berdaya di depan cahaya hijau itu.
sehingga wajah mereka sedikit berubah. Saat dia diam-diam mencoba mencari tahu siapa master kuat itu dan sarana apa yang digunakan untuk lewat di sini. Tapi mereka masih tidak bisa memahaminya. Di udara, Yangke tampak bersemangat dan gembira, hampir tidak percaya dengan apa yang dia alami sekarang. Pemandangan di bawah kakinya seperti sungai yang deras, mengalir deras, terlalu cepat untuk digambarkan dengan kata-kata. Mata telanjangnya tidak bisa menangkap pemandangan apapun. Seringkali saat matanya terfokus, pemandangan itu terlempar jauh olehnya, karena kecepatan terbang pesawat olang-aling ini jauh melebihi ekspektasinya. Meskipun kecepatan Yangke tidak lambat, jika dia menggunakan sayap angin dan guntur, bahkan orang kuat yang telah mencapai tingkat kesucian kedua mungkin tidak dapat mengejarnya. Namun sekarang, kecepatannya telah melampaui batas dunia ini dan hampir sama dengan menggunakan metode merobek ruang untuk memindahkan posisinya. Sehingga dalam sekejap dia sudah berjarak ratusan mil jauhnya. Namun yang paling mengejutkannya adalah jumlah energi nyata yang dibutuhkan untuk menggunakan pesawat olang-aling ini tidak terlalu banyak. Bahkan karena perlindungan penutup pertahanan cahaya hijau, tidak perlu khawatir angin sakal mempengaruhi penglihatannya. Berdiri di atas pesawat olang-aling, Yangke merasa dia seolah-olah berjalan di tanah datar, aman dan nyaman. Dengan hati yang bersemangat, Yangke tidak hanya tidak berniat berhenti terbang, tetapi bahkan mempercepat kecepatannya. Perlahan-lahan, setelah terbiasa dengan harta rahasia ini, Yangke dapat mengendalikannya dengan bebas dan terbiasa dengan perasaan secepat kilat, yang membuat dia sangat gembira. Melihat tanah di bawah kakinya surut seperti air, mau tidak mau dia merasa sedikit bersemangat. Sampai setengah hari kemudian, kegembiraan berangsur-angsur mereda dan Yangke perlahan memperlambat kecepatan terbangnya. Melihat ke atas, jauh sekali ada dunia yang tertutup salju putih. Tanah di bawah salju putih memberi Yangke perasaan familiar yang samar-samar. Kemudian matanya tampak aneh dan memperhatikannya baik-baik. Dalam waktu singkat, sebuah kota yang megah dan besar muncul di hadapan Yangke, sehingga ekspresinya menjadi lebih aneh. Dia terbang menuju kota dan setelah sebatang rupa, Yangke muncul di jalan-jalan kota batu besar. Dan ini sebenarnya adalah kota Boulder, yang jaraknya ratusan ribu mil dari tanah suci 9 surga. Ekspresi Yangke berubah dan dia merasa sedikit bingung seolah sedang bermimpi. Ketika dia membawa klan iblis kuno dari sini ke tanah suci 9 surga, dia membutuhkan 2 bulan penuh untuk mencapai luar 9 puncak. Meskipun klan iblis kuno memiliki jumlah orang yang banyak dan bepergiannya tidak terlalu cepat, jika Yangke dibiarkan sendirian akan memakan waktu 20 atau 30 hari untuk mencapai tanah suci 9 surga dari sini. Namun sekarang, hanya butuh waktu kurang dari sehari untuk kembali dari sana, dan sebenarnya ini seharusnya sekitar 10 jam. Dibandingkan dengan keduanya, waktu yang dihabiskan tidak ada bandingannya. Pada saat ini, Yangke sangat menyadari kecepatan mengerikan dari pesawat olang-aling, dan dia juga menyadari betapa berharganya harta rahasia terbang ini. Dengan harta rahasia ini, akan lebih mudah baginya untuk pergi kemanapun dia ingin pergi mulai sekarang. Setelah dengan sungguh-sungguh memasukkan harta rahasia ke dalam tubuhnya, Yangke berjalan ke Asosiasi Alkemis. Duan telah pergi ke Tanah Suci 9 Surga, dan sekarang hanya Ye Xiong, Mina, dan Wu Er yang tersisa di Asosiasi Alkemis di Kota Batu. Dan mereka semua tampak terkejut dengan kedatangan Yangke yang tiba-tiba. Namun tetap dengan senang hati menyambutnya. Tapi Yangke tidak tinggal lama dan tinggal di Asosiasi Alkemis selama sehari, memberikan beberapa pengetahuan tentang alkimia kepada Wu Er dan Mina, meninggalkan beberapa set formasi spiritual berdasar sebelum pergi. Kemudian dia pergi ke sekte Tianxiu. Sekarang, dia adalah penguasa Tanah Suci 9 Surga. Dia sibuk dengan hal-hal sepele dan tidak punya waktu untuk kembali berkunjung pada hari kerja. Kali ini, dia kembali ke sini secara kebetulan. Jadi tentu saja dia ingin mengunjungi paman dan leluhurnya. Puncak Qixu. Ketika Yangke kembali ke sini, Bibi Feiyu minum begitu banyak.
hingga wajahnya semerah bunga persik. Matanya yang indah berair dan sangat menggoda, dan dia berbaring di atas meja batu di dalam gua dengan area yang luas. Kulit seputih salju yang terekspos sehingga itu menarik perhatian. Lagi pula, metode budidaya Master Feiyu didasarkan pada sistem air. Dia tidak minum untuk bersenang-senang, tetapi perlu menyaring alkohol ke dalam tubuhnya untuk meningkatkan energi aslinya. Meskipun Yang Ke sudah mengamati ini, tapi dia masih sedikit tidak berdaya dengan kecanduan alkoholnya. Tapi Bibi Feiyu masih sama seperti sebelumnya, berbicara omong kosong tanpa menahan diri, menggoda Yang Ke. Wajahnya merah dan darahnya mendidih, tetapi dia tertawa di sampingnya begitu keras, sehingga dia tidak bisa berdiri tegak. Dan badannya gemetar. Chang Yan dan yang lainnya juga tiba dengan cepat, bertemu dengan Yang Ke, menanyakan situasi kelompok iblisnya, dan menyuruhnya untuk berhati-hati dan tidak tertipu oleh iblis. Merasakan kekhawatiran pamannya, kepala Yang Ke sedikit menghangat dan dia setuju. Dari Chang Yan dan lainnya, Yang Ke juga mengetahui bahwa banyak master datang ke sekte Tianxiu beberapa waktu lalu untuk menanyakan Culing Xiu tentang situasi iblis, dan bahkan yang marah meminta Culing Xiu untuk membunuh iblis yang berpolusi untuk membersihkan pintu. Namun Culing Xiu bahkan tidak mau memperhatikan mereka. Dia hanya mengasingkan diri di ruang rahasia dan tidak melihat orang luar. Jadi orang-orang itu tidak punya pilihan selain pergi dengan marah. Setelah tinggal di sekte Tianxiu selama jangka waktu tertentu, namun seiring dengan menyebarnya reputasi Tanah Suci Sembilan Surga, tidak seorang pun yang datang ke sekte Tianxiu selama periode ini, karena mereka juga tidak ingin menyinggung Tanah Suci Sembilan Surga. Jika tidak, mereka mungkin kehilangan kesempatan untuk meminta Master Alkimia untuk membantu mereka membuat alkimia. Setelah itu, Yang Ke pergi mengunjungi leluhurnya Culing Xiu dan berbicara dengannya sebentar. Setelah mengetahui bahwa Lirong dan yang lainnya sekarang jujur dan tetap aman di 9 puncak, Culing Xiu sangat puas. Tetapi dia masih memberitahu Yang Ke banyak hal yang hampir sama dengan apa yang dikatakan beberapa pamannya. Setelah tinggal di sekte Tianxiu selama 3 hari, kelelahan yang numpuk karena berlatih alkimia dalam waktu yang lama telah hilang. Dan Yang Ke memulai perjalanan pulangnya dengan santai secara fisik dan mental. Bagaimanapun, selama hampir setahun, Yang Ke telah meningkatkan keterampilan alkimianya, terus-menerus membantu orang lain menyempurnakan alkimia, mendapatkan wawasan dari alkimia, dan membantu kultivasinya sendiri tanpa hari libur. Setelah beberapa hari istirahat secara kebetulan, Yang Ke tiba-tiba merasa tingkat kultivasinya telah meningkat lagi, dan ini adalah hasil dari bersikap santai dan disiplin. Akumulasi dan curah hujan setahun terakhir telah membuahkan hasil yang terlihat dalam beberapa hari ini dan menjadi nutrisi bagi pertumbuhannya sendiri. Kurang dari sehari kemudian, Yang Ke kembali ke Tanah Suci Sembilan Surga lagi. Begitu mereka masuki 9 puncak, pikiran spiritual Lirong muncul. Tuanku, wanita klan monster itu ingin bertemu dengan Anda untuk menyampaikan sesuatu. Seorang wanita dari klan monster. Yang Ke berhenti di udara, merutkan kening, berpikir sejenak, lalu mengirim pesan dan bertanya. Jade? Ya, itu dia. Jawab Lirong dengan serius. Untuk apa dia ke sini? Yang Ke bingung. Dia tidak mengatakan apapun. Jika Tuan tidak ingin melihatnya, saya akan segera mengirimnya pergi. Lirong menjawab dengan cepat. Tidak, saya akan segera ke sana. Sesaat kemudian Yang Ke muncul di puncak gunung tempat tinggal klan iblis kuno. Berjalanlah ke istana terbesar. Sekilas Yang Ke melihat kupu-kupu berwarna-warni yang duduk di sana, menunggu dengan tenang dan ekspresi acuh tak acuh. Tanpa senyum seperti patung, seolah-olah seseorang berhutang uang padanya. Kedua komandan Yin Ya dan Sui Ji memandangnya dari waktu ke waktu, seolah-olah dia merasakan tekanan besar darinya. Meskipun dia wanita kuat dari klan monster yang sedingin gunung, tapi terlihat cantik. Sayap warna-warni di punggungnya bahkan lebih indah. Namun Yin Ya dan Sui Ji tidak dapat menaklukkan gunung es ini. Jika tidak, mereka harus membayar sendiri. Jadi, berdekatan dengannya hanya akan membekukan tubuh dan pikiran mereka.
Tepat ketika melihat kedatangan Yangke, mata indah Cade akhirnya menoleh dan tertuju padanya. Lirong keluar dengan cepat. Ketika dia datang ke Yangke, dia tersenyum pahit dan berbisik. Dia telah berada di sini selama 3 hari dan telah duduk di sana, tidak bergerak. Dia mengabaikan kami ketika kami menyapanya. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan menunggu Anda kembali. Ya, Yangke mengangguk tak berdaya. Terima kasih atas kerja keras Anda. Setelah mengatakan ini, dia berjalan ke depan, tersenyum dan berkata, Nona Cade. Cade mengangguk sedikit sebagai salam. Rasa dingin di wajahnya tetap tidak berubah, dan dia berkata dengan tenang, Saya sudah lama menunggu Anda. Yangke tertawa datar, berpikir bahwa bukan dia yang memintanya menunggu. Jadi dia menenangkan diri dan bertanya, Apakah Tuan Agung ada hubungannya dengan saya? Cade menjawab, Ya, Yang Mulia, silakan datang ke rumah Leimu. Apakah ada yang salah dengan kolam transformasi Anda lagi? Yangke merutkan kening, karena Tuan Agung ingin dia mendatanginya dan dia hanya bisa memikirkan alasan ini. Ini bukan tentang kolam Hoseng. Jangan bertanya lagi, saat Anda sampai di rumah Leimu, Tuan Agung dengan sendirinya akan menjelaskan situasinya kepada Anda. Yangke tiba-tiba tersedak dan tidak bisa berkata-kata. Bahkan beberapa komandan juga memutar mata mereka. Cade sepertinya tidak mengundang siapapun sama sekali, dan kata-kata yang diucapkannya arogan, seolah-olah itu perintah, yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Pada saat ini, wajah Han Fei juga tiba-tiba berubah suram. Meskipun keduanya cantik dengan temperamen dingin, dan mereka adalah orang kuat yang telah mencapai tingkat kesucian kedua. Ada perasaan jijik yang samar-samar di antara keduanya. Lagi pula, Han Fei telah lama tidak bahagia dan sangat ingin mencari kesempatan untuk melakukannya bertengkar dan beri pelajaran pada orang ini. Untuk memberitahu Cade bagaimana bersikap hormat saat menghadapi tuannya. Merasakan suasana yang halus, Yangke dengan cepat berkata, Karena Tuan Agung sedang mencari saya, ayo pergi ke sana. Pasti ada sesuatu yang penting. Baiklah, Nona Cade, tunggu sebentar. Saya baru saja kembali dari luar dan saya memiliki beberapa hal untuk diatur. Mendengar itu, Cade mengangguk ringan dan tidak berkata apa-apa lagi. Tuan, saya akan mengikuti Anda. Lirong segera berkata. Mendengar itu, Yangke memandangnya. Meskipun dia merasa bahwa Tuan Agung tidak dapat menyakitinya, dia tetap mengangguk dan berkata, Baiklah, Anda juga harus bersiap. Setelah meninggalkan puncak gunung ini, Yangke segera bergegas ke Taman Tuan Suci. Ketika Yangke pergi beberapa hari yang lalu, dia tidak menyangka akan memakan waktu beberapa hari. Setelah beberapa hari ini, dia tidak tahu bagaimana keadaan Tuan dan yang lainnya. Lagi pula, obat mujarab akhir-akhir ini pasti telah dimurnikan oleh mereka. Begitu dia masuk ke sayap, Yangke melihat 5 tuan duduk di sana dengan tungku pil ditempatkan di depan mereka masing-masing, dan menyiapkan bahan obat ditempatkan di sebelah mereka. Dan semua master menatap ramuan di tangan mereka, diam dengan ekspresi serius dan suasananya sedikit aneh. Melihat itu, Yangke terkejut dan bertanya dengan cepat, Tuan, apa yang terjadi? Mendengar suaranya, Duan dan yang lainnya sepertinya terbangun dari pemikiran mendalam mereka yang membuat Yangke tercengang. Tidak terjadi apa-apa, hanya saja kami para orang tua menyadari bahwa keterampilan alkimia kami telah meningkat pesat. Duan menjelaskan sambil tersenyum. Yah, ini meningkat pesat. Changbo melanjutkan. Jadi setiap kali saya memurnikan pil, saya akan memeriksa pro dan kontraknya. Kong Royu berkata sambil terkekeh. Saya baru saja memeriksanya. Itu saja. Yangke menghela nafas. Dia berpikir bahwa pemurnian alkimia intensitas tinggi selama beberapa hari telah benar-benar melelahkan para master ini. Meskipun Anda bukan guru terbaik, kami adalah murid terbaik. Hong Fang tertawa. Dulu kami membutuhkan setidaknya 2 jam untuk memurnikan ramuan suci, menghabiskan banyak kekuatan dan energi. Tapi sekarang, memurnikan ramuan suci hanya membutuhkan separuh waktu di masa lalu. Dan energi yang dikonsumsi juga telah berkurang. Ini semua didapat dari melihat Anda saat menyempurnakan alkimia. Semua orang tersenyum dan mengangguk.
Bagaimanapun mereka belum pernah melakukan alkimia terlalu sering sebelumnya. Jadi semua orang belum menyadari kemajuannya. Tapi Yangke belum ada di sini akhir-akhir ini. Jadi semua materi yang diterima disempurnakan oleh mereka. Jadi mereka mencoba lagi dan lagi. Memverifikasi keuntungan dari menonton alkimia Yangke dalam hal alkimia. Dan semua orang menemukan bahwa kemajuan mereka cukup jelas. Sehingga baik waktu yang dikonsumsi maupun kualitas ramuan yang dimurnikan telah meningkat pesat. Duan bahkan yakin bahwa dia bisa menyempurnakan ramuan tingkat menengah tingkat suci. Jika memang bisa disempurnakan dengan sukses, itu berarti dia telah benar-benar masuki dunia alkemis tingkat suci tingkat menengah. Setelah mengamati alkimia Yangke selama beberapa bulan, hasil panennya lebih besar dari studi mereka selama beberapa dekade. Masing-masing dari 5 master sangat bahagia. Dalam beberapa hari terakhir, mereka berusaha keras untuk memurnikan ramuan. 20 ramuan disebar setiap hari, dan tidak ada satupun yang tersisa. Namun 5 dari mereka bekerja sama untuk menyempurnakan 20 bagian, sementara Yangke dapat melakukannya sendiri. Saat ini mereka masih dirugikan. Kesadaran diri tidak bisa dibandingkan dengan seorang alkemis yang membawa api kesadaran dewa. Tapi saya malu untuk mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, kami berlima kurang lebih telah gagal dalam menyempurnakan alkimia, dan kami telah menyanyiakan banyak bahan bagus. Kata Duan dengan sedikit penyesalan. Para alkemis tidak hanya menganggap ramuan sebagai takdir mereka, dia juga menganggap bahan obat yang bagus sebagai harta karun, dan tidak akan pernah menyanyiakannya. Setiap kali pemurnian gagal, dia akan merasa sangat tertekan. Dan Yangke tidak pernah gagal dalam pemurnian alkimia. Tidak masalah, bagaimanapun tanah suci sekarang kaya akan perbekalan, jadi sepertinya mampu membayar kompensasi. Yangke menyeringai. Jadi cukup bagi beberapa master untuk mendapatkan sesuatu. Ya, Anda baru saja kembali, dan kami ingin mendiskusikannya dengan Anda. Jika Anda semua punya perintah, katakan saja pada saya. Jawab Yangke dengan serius. Bisakah Anda menambah jumlah ramuan yang Anda murnikan setiap hari? Anda masih bisa memurnikan 20 pil setiap hari, dan biarkan kami berlima menyempurnakan tambahannya. Ini bisa dianggap mengamati teknik Anda di sini sambil memverifikasi panen. Ya, Heng Feng mengangguk dengan berat. Kesempatan ini jarang terjadi, dan kami orang tua bersiap untuk tinggal di sini untuk saat ini. Saya khawatir Anda menganggap kita berlima bodoh. Changbo terkekeh. Jangan berani. Yangke merenung sejenak dan berkata, sekarang saya harus keluar untuk sesuatu yang mendesak. Jika menurut Anda semua tidak apa-apa, para master masih bisa memurnikan 20 pil per hari. Oh, Duan mengangkat alisnya. Apakah Anda akan keluar lagi? Kemana Anda akan pergi kali ini? Alam monster, Raja Agung klan monster itu ada hubungannya dengan saya. Yangke menjawab dengan jujur. Kelima orang itu saling memandang. Meskipun mereka sedikit terkejut, mereka tidak bertanya lagi. Sebaliknya mereka sangat senang karena Yangke mengatakan yang sebenarnya. Kalau begitu, Anda harus segera pergi dan segera kembali. Kami hanya menyempurnakan ramuan di sini dan kami tidak bisa mengamati teknik Anda. Bukankah itu sia-sia? Apa bedanya? Panen dan pengalaman yang diperoleh dalam beberapa bulan terakhir perlu waktu untuk dikonsolidasikan. Kong Royu tersenyum. Saya masih mengharapkan ini. Anda tidak perlu mendengarkannya. Jalani saja urusan Anda dan Anda bisa kembali setelah selesai. Tapi Anda harus berhati-hati. Klan monster sama seperti klan iblis. Duan memperingatkan dengan suara yang dalam. Baiklah, kalau begitu saya akan merepotkan kalian semua di sini. Yangke menangkupkan tangannya dan segera pergi. Dia masih memikirkan apa yang harus dilakukan dengan alkimia di sini jika dia pergi. Jika 5 tuan tidak membantu, maka Yangke hanya bisa berhenti sebentar. Namun kelima tuan tersebut berinisiatif untuk memberikan bantuan, dan itulah yang diinginkan Yangke. Dia pergi mencari Suhui lagi, dan setelah memberikan beberapa instruksi, Yangke kembali ke puncak gunung dan dibawa kepemimpinan Cade, Yangke, dan Lirong menuju ke rumah Limo. Di hutan lebat lautan binatang, Yangke datang ke sini untuk kedua kalinya.
Namun Cade memimpin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sayapnya yang berwarna-warni melambai secepat kilat. Yangke mengikutinya dengan santai tanpa kesulitan sama sekali. Hal ini membuat Cade sedikit terkejut. Dia berada di alam suci tingkat kedua untuk menjaga Yangke, seorang pejuang di alam transenden. Dia sengaja memperlambat banyak hal. Dapat dilihat bahwa Yangke mampu mengikutinya tanpa banyak usaha. Jadi dia secara bertahap meningkat kecepatannya. Berharap untuk sampai ke rumah Lemu lebih awal agar tidak membuat Tuan Agung menunggu lama. Hingga saat ini, Yangke masih mampu mengimbangi hampir seluruh kekuatannya, yang membuat Cade semakin terkejut. Tapi pada dasarnya dia dingin dan ekspresinya tetap tidak berubah. Anak ini agak aneh. Cade diam-diam berpikir dalam hatinya bahwa mustahil bagi orang kuat di alam transenden tingkat ketiga untuk mengimbangi kecepatannya. Tetapi dia berhasil. Tidak heran dia menjadi penguasa suci baru dari Tanah Suci Sembilan Surga dan menaklukkan begitu banyak iblis yang kuat. Awalnya dia mengira dia hanya beruntung, tapi saat itulah Cade menyadari bahwa pria ini memang memiliki kualitas yang nyata, mempercepat sepanjang jalan. Yangke sedikit mengernyit dan terus melihat sekeliling. Tentu saja tindakannya tidak disembunyikan dari pengamatan Lirong, dan Lirong diam-diam menggunakan pikiran spiritualnya untuk menyampaikan pesan. Tuanku, apakah Anda menemukan sesuatu yang mencurigakan? Iya, agak aneh. Jika ada bahaya, jangan pergi. Lirong menjadi gugup, tapi Yangke tertawa dan berkata, ini bukan aura yang berbahaya. Saya hanya merasa kali ini saya datang ke hutan lautan binatang sedikit berbeda dari yang terakhir kali. Tetapi saya tidak tahu apa yang berbeda. Memang ada semacam udara yang mengalir di udara yang membuat Yangke dan dia peduli dengan baunya. Tapi kalau mau mendalami lebih dalam, mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Jangan terlalu khawatir, Tuan Agung relatif mudah bergaul. Dia juga orang yang dapat dipercaya. Perubahan di sini mungkin terkait dengan apa yang dia minta dari saya, dan kita akan mengetahuinya saat kita pergi di sana. Oh, Lirong tidak banyak bicara pada saat ini, tetapi masih memperingatkan. Jika memang ada bahaya, Tuan tidak boleh meninggalkan saya terlalu jauh. Iya, Yangke terus merespon. Saat ini dia memiliki banyak metode. Dia dapat merobek ruang, mengendalikan pesawat olang-aling terbang, memiliki sayap angin dan petir, dan memiliki harta rahasia yang sangat bermutu tinggi. Dia juga bisa berubah menjadi naga dan juga bisa melakukan transformasi iblis. Jadi sangat sulit bagi orang biasa untuk menyakitinya, kecuali dia terkejut dan kehilangan kemampuan untuk bergerak dengan satu pukulan. Jika tidak, bahkan di antara ribuan pasukan, Yangke akan memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri. Namun, dia tidak mengindahkan nasihat Lirong. Setelah berlari kencang, hanya dalam 2 atau 3 hari, mereka sampai di depan rumah Lemu yang menjulang tinggi. Ketika dia tiba di sini, Yangke tiba-tiba menemukan monster kuat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini, baik berbaring atau merangkak, dan mengelilinginya beberapa kali. Ada juga banyak orang berkuasa yang telah mentransformasi menjadi manusia, dan mereka berdiri di batang pohon sambil memejamkan mata dan rileks. Ini rumah Lemu. Lirong memandangi pohon kuno besar di depannya dengan heran, dengan ekspresi ngeri di matanya yang indah. Sama seperti ketika Yangke datang ke sini untuk pertama kalinya. Dia dikejutkan oleh pohon kuno tumbuh seperti ini. Jadi usia pohon kuno ini mungkin berumur 10.000 tahun dan bahkan dapat ditelusuri kembali ke zaman yang lebih tua lagi. Pohon kuno mengandung esensi guntur dan kilat, memancarkan busur dari waktu ke waktu, sangat murni. Namun, orang-orang klan monster yang kuat berdiri di batang pohon ini tidak berpengaruh sama sekali, dan mereka mengalihkan pandangan ke arah Yangke dan Lirong. Mereka semua mengangguk ringan, menunjukkan niat baik. Terakhir kali Yangke datang ke sini, dia memecahkan masalah kolam transformasi, dan mendapatkan persetujuan dengan suara bulat. Ikutlah dengan saya. Cade mengulurkan sosoknya dan terbang ke atas. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Bye-bye.